Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya kecil dulu, saya sering diajari kebiasaan membaca solawat sebelum dan di saat saya hendak berpergian. Anak-anak seusia saya dulu selalu diingatkan oleh orang tua terutama oleh ibu untuk membaca solawat sebanyak 3 kali agar selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Dan hebatnya itu memang benar sobat. Tetapi kebiasaan membaca solawat mulai ditinggalkan, entah mengapa. Padahal sudah jelas sekali manfaatnya. Jika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali saja, maka Allah dan malaikat akan bersolawat untuk kita sebanyak 10 kali. Bukan hanya manfaat di akhirat saja yang akan kita rasakan, melainkan di dunia kita juga diberikan rasa nikmatnya solawat. Ada kisah nyata seorang yang naik haji gratis yang dijuluki Haji Nunut atau Haji Numpang. Entah sekarang dia masih hidup atau tidak. Dia pengamal solawat yang tanpa henti melantunkan solawat. Dan lucunya, tidak ada satupun petugas yang memintai paspor beliau. Karena memang beliau tidak memiliki paspor penerbangan. Subhanallah. Tidak ada yang wajib bagi Allah. Saya ada cerita lagi dari solawat tentang diri saya pribadi. Langsung saja sob, dulu waktu duduk di bangku SMP saya pulang pergi sekolah naik motor. Saya ingat pesan ibu saya agar selalu membaca solawat ketika hendak berpergian dan saya ikuti sarannya. Suatu saat saya pulang rute seperti biasa. Karena tidak ada interaksi, saya melaju dengan tenang dengan mengenakan seragam SMP. Sudah pasti saya masih belum memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Tiba-tiba ada polisi yang menggelar razia. Dan semua kendaraan roda 2 diberhentikan. Otomatis saya takut bukan main, spontan saja saya baca solawat tanpa henti. Lucunya saya tidak diberhentikan, justru seorang ibu yang berada di belakangku yang diberhentikan. Akhirnya saya bebas dari omelan ibu saya. Sejak saat itu, saya menikmati solawat dan berusaha untuk selalu mengamalkannya tanpa henti. Kisah kedua, di tengah kesibukan yang penuh aktivitas, saya dan suami menyempatkan malam ini untuk menikmati udara segar. Target utamanya adalah makan maksnan Madura super pedas yang udah kita nantikan jauh hari. Ini adalah salah satu makanan favorit kami di Jakarta, tepatnya di Penggilingan, Cakung. Sudah hampir 7 bulan gak nyantap makanan ini, alhamdulillah malam ini kesampaian lagi. Sehabis makan, kami sengaja singgah di PIK hanya untuk sekedar melihat-lihat. Kemudian kami berjalan lagi, dan melewati suatu batas depan PT Suzuki. Saya memberi tanda kepada suami, dan rupanya beliau pun paham apa yang saya maksud. Setahun yang lalu, ketika kami masih bekerja di Lion, ruko inilah yang setiap hari kami lewati. Kebetulan waktu itu lagi dibangun. Lalu, sebulan kemudian sudah menjadi ruko yang cantik dan ramai. Masih teringat, waktu itu suami pengen banget punya usaha kedai kopi, tapi apa daya, modal tak ada, tabungan pun gak punya. Hingga tibalah saat di tempat kerja suami terjadi masalah. Tekadnya semakin kuat untuk alih profesi menjadi pengusaha. Rasanya pengen banget bisa sewa ruko itu dan buka usaha di sana. Tapi bagaimana caranya? Tahukah apa yang kami lakukan? Setiap melewati ruko tersebut, kami bersolawat sebanyak-banyaknya. Bahkan kami saling mengingatkan agar jangan lupa ketika berangkat kerja, pulang kerja, atau dari mana aja setiap lewat ruko itu, kami harus bersolawat. Kami yakin suatu saat ruko itu mampu kami sewa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, rupanya ruko itu masih milik orang. Tapi kami tak menghentikan doa dan solawat. Hingga akhirnya kami berdua memutuskan untuk mengundurkan diri dari Lion dan memutuskan untuk hidup di kampung. Dengan ruko yang belum bisa kami miliki. 4 bulan awal pernikah, kami habiskan di kampung orang tua. Tekad usaha kami pernah surut, bahkan kami masih terus menangisi impian kami itu. Entah bagaimana, tapi rasanya ingin pasrah saja dengan keadaan. Allah itu tidak pernah tidur. Allah selalu memberi jalan terbaik buat hambanya. Bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita duga. Ruko mimpi, mungkin memang bukan rezeki kami. Tapi Allah telah mempersiapkan yang jauh lebih baik untuk kami. Karena kini, dengan izin Allah kami sedang merintis sebuah usaha. Suami menginginkan kedai kopi, Allah berikan angkringan yang isinya nasi kucing, kopi, sate dan lain-lain.
yang semua jauh lebih lengkap daripada kedai kopi. Kami menginginkan ruko. Allah memberikan lapak yang luas melebihi ruko bahkan bisa untuk parkir mobil. Kami menginginkan kedai kecil-kecilan, Allah berikan angkringan free wifi, bebas nonton TV dan musik, saung dan lesehan yang nyaman. Bisa bayar pakai deposit Patreon juga. Bersolawatlah. Teruslah bermimpi, kejar dan raihlah. Masya Allah, semoga kita menjadi salah satu bagian dari mereka yang akan Allah mudahkan dalam setiap urusan kehidupan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.